Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah tips saya buat pemula yang mau beternak ayam. Nah, ini berdasarkan pengalaman, tidak bermaksud mengajari, ya, tapi hanya catatan dari pengalaman yang baru saja mendirikan usaha kecil-kecilan mengenai ternak ayam ini. Dan ini pun untuk peternak-peternak kecil yang kayak saya lah, ibaratnya begitu, sama-sama sharing bagaimana kita memulai peternak ayam supaya tidak salah memutuskan. Nah, mari kita ikuti video ini sampai akhir ya, jangan lupa subscribe bagi yang suka ya. Mari kita ikuti videonya. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama tentu saja adalah merencanakan apakah paling tidak atau yang terpenting adalah memilih apakah akan ayam kampung ya, ayam petelur atau ayam pedaging, nah, dan sebagainya ya. Ini proses pemilihan ini sangat penting karena masing-masing perlu penanganan yang berbeda. Saya pernah tetapi di lingkungan ya, di lingkungan ayam pedaging, ayam petelur, dan ayam kampung tentunya, jadi penanganannya sangat berbeda sekali ya. Nah, itu perlu dipikirkan, termasuk pembuatan untuk kandang ya. Kemudian yang keduanya adalah sejauh mana kita dekat dengan toko pakan ya. Toko pakan, kebetulan di Wonogiri ini saya berada di lingkungan toko pakan. Di Giriwono kebetulan ada toko pakan yang bagus, sirkulasinya juga cepat karena banyak yang membeli mungkin. Terus sehingga kondisinya selalu segar, baik untuk pakan, obat-obatan, dan sebagainya. Nah, ini di Wonogiri, khususnya di Giriwono ini, saya di lingkungan penjual pakan. Biasanya pakan burung juga ada di sini. Obat-obatannya cukup lengkap, dan tentu saja peralatan lain tentang peliharaan burung dan ayam ini cukup banyak ya. Karena apa? Karena ini harus dekat sini, paling tidak ketika kita mendadak memerlukan pakan itu tersedia, mudah diperoleh dan sebagainya. Selain itu, saya juga di dekat pasar Wonokarto, ada penjual dedak di sana dan penjual jagung, sehingga sangat mudah untuk diperoleh ya. Gitu. Jadi yang penting ini sejauh mana kita dekat dengan toko pakan ini sebagai bahan pertimbangan ya. Terus yang ketiganya adalah membuat kandang ya. Membuat kandang ini sangat penting karena salah membuat kandang ya, setidak-tidaknya kita akan mengurangi efektivitas kandang ya. Seperti halnya saya awalnya ya, karena perencanaan nggak bagus, awalnya saya akan membuat kandang petelur ya, seperti ini. Nah, kemudian ganti, istri inginnya ayam kampung karena suka ingon-ingon itu. Nah, akhirnya saya buatlah kandang yang mirip-mirip ala kastari ini ya. Nah, jadi kandang itu sangat penting. Kemudian paling tidak, selain itu kandang juga komponen biayanya lumayan nih. Oke. Nah, yang ketiganya adalah mempertimbangkan membelinya itu dari mana ya. Dari pasar mana. Saya sendiri
Dari pasar Teluan saya mencari ke pasar Gawok, ya. Kemudian ke pasar Gawok dan memperoleh ayam yang ini si jagonya. Proses memilihnya cukup lama ya, cukup lama karena saya agak gelap mengenai ayam yang bagus ya, yang bagus. Tidak-tidaknya saya minta pendapat di sana yang membeli sejauh mana ayam ini bagus, bisa kita beli. Ya. Kemudian saya membeli babon 2, jago 1 itu. Ya. Babon 2, jago 1. Alasannya adalah karena babon itu udah siap bertelur ya. Udah siap dikawin dan bertelur. Kemudian akan menjadi kegembiraan buat kita tersendiri kalau pas bertelur gitu. Nah, pada saat itu telurnya 12 dan 9, si babon dan si coklat, si berontok dan si coklat bertelur, dua-duanya hampir berbarengan, beda seminggu, kemudian menetas. Nah, itu jadi kegembiraan tersendiri. Berbeda dengan kalau kita membeli DOC. Nah, resikonya selain kita perlu belajar banyak juga tentang DOC, resikonya itu kalau salah penanganan seperti saya, ini mati ya. Nah, jadi mempertimbangkan sejauh mana membeli ayam. Saran saya, membelilah ayam babon yang siap kawin dan siap bertelur. Ini benar-benar saya merasa diuntungkan oleh keputusan saya ini. Nah, ini babonnya. Ya, ini habis dimandikan kalau nggak salah. Ya. Terus yang lainnya adalah rajin-rajin meracik pakan. Yang kelima, rajin-rajin meracik pakan. Karena sejauh yang saya ketahui bahwa ayam ini komponen utamanya tentu saja adalah pakan sebagai makhluk hidup. Walaupun dia bisa mencari sendiri melalui diumbar gitu, tetapi untuk menjamin ayam itu sehat, kita harus mempersiapkan diri dengan pakan. Nah, sejauh mana pakan ini efektif, efisien gitu. Nah, kita harus rajin-rajin meracik pakan. Ya. Selama ini saya rajin mencari bekicot ya, dedak, jagung itu yang utama. Terus sampah dapur, nah, terus daun pepaya, daun kelor dan sebagainya kebetulan tersedia di lingkungan rumah. Nah, jadi ini sangat membantu sekali sejauh mana saya bisa memberi pakan yang paling tidak buat mereka itu asik gitu, buat mereka itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang terakhir ini mungkin selalu rajin untuk mempelajari ya. Saya rajin mempelajari sejauh mana menangani ayam ini. Nah, sejauh mana ayam ini biar terus sehat, biar terus produktif dan sebagainya ya. Saya mempelajari, salah satu contoh adalah bagaimana ayam itu dimandikan. Ketika menetas ya, ketika selesai menetas, ayam itu segera dimandikan. Kemudian setelah telurnya diambil itu, setelah menetas ayamnya diambil, segera dimandikan, dikarantina ya, biar tidak cepat-cepat dibuahi. Kemudian selama 3 hari dikarantina. Nah, itu semuanya adalah proses belajar ya, termasuk bagaimana cara menangani ayam-ayam yang sakit kayak si jago ini ya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah merencanakan dengan baik dan memutuskan jenis ayam apa yang akan dipelihara ya. Yang keduanya adalah membuat kandang ya. Membuat kandang. Yang ketiganya adalah membeli
membeli ayamnya, ya. Yang keempatnya adalah urusan pakan dan sebagainya, ya. Termasuk bila ayam itu sakit harus bagaimana penanganannya. Nah, yang terakhir adalah selalu ingin belajar, ya. Belajar karena semakin hari juga ayam ini akan semakin tumbuh dan berkembang. Ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Bukannya ini mengajari, tetapi ini adalah mendokumentasikan saya bagaimana saya memelihara ayam selama ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, ya, channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.